Pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral. Namun karena dilakukan secara parsial dan minimnya partisipasi masyarakat dan tidak berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dianggap belum optimal, terutama dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, pemerintah menggulirkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri, mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek, melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri merupakan terobosan pemerintah dengan prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu bantuan langsung masyarakat untuk kegiatan pembangunan, dana operasional kegiatan atau DOK untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif, dan kegiatan pelatihan masyarakat atau capacity building. Terakhir adalah pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik, dan fasilitator keuangan. Adapun tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan antara lain Perencanaan program PNPM Mandiri Perdesaan dirumuskan setahun sebelum pelaksanaan dengan tahapan sosialisasi, yaitu menyebarluaskan informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan, berupa informasi mengenai kebijakan program-program, tujuan program, prinsip, ketentuan dasar, mekanisme, serta pengendalian program. Sosialisasi untuk memastikan agar masyarakat mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana PNPM Mandiri Perdesaan berjalan. Pelaksanaan Gerbang Ratu ini ke depan gitu. Dan seperti tadi diceritakan oleh Pak Sugi bahwa di lapangan itu sudah muncul sudah dilaksanakan musyawarah masyarakat desa perempuan, itu sudah mulai mereka melaksanakan gitu. Jadi ini gambaran bahwa mereka mudah-mudahan ya sudah siap dengan cukup besar. Sementara untuk satu kegiatan itu maksimal pembiayaannya adalah 350 juta. Jadi kalau itu maksimal. Sementara kemungkinan usulan desa tidak sebesar itu. Dan yang Gerbang Ratu ini contoh gitu ya. Selanjutnya adalah penggalian gagasan melalui pertemuan di kelompok dusun, kelompok khusus atau perempuan, kemudian dibawa pada tahap musyawarah tingkat desa melalui musyawarah desa. Selanjutnya dari musyawarah desa disahkan melalui musrebang desa yang menghasilkan prioritas pembangunan di tingkat desa, yang selanjutnya pembentukan tim penulis usulan proposal. Seiring pelaksanaan penyusunan proposal, di tingkat kecamatan dibentuklah tim verifikasi oleh camat berdasarkan hasil musyawarah pelaku PNPM MP tingkat kecamatan. Verifikasi proposal oleh tim verifikasi. Muncul rekomendasi untuk didiskusikan dalam musyawarah antar desa.
melalui Musserbang Kecamatan. Musserbang tingkat kecamatan ini menetapkan prioritas usulan. Selanjutnya penyusunan desain rincian anggaran biaya atau RAB berdasarkan prioritas. Pada tahun pelaksanaan setelah diketahui alokasi anggaran, maka ditetapkan usulan proposal melalui Musserbang Kecamatan. Tahun 2012 di Provinsi Banten, pelaksanaan PNPM MP telah diintegrasikan dengan proses perencanaan yang dilaksanakan secara reguler di daerah melalui Musserbang. Dalam rangka keberlanjutan PNPM MP dan mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten melalui kebijakan khusus Gubernur Banten berdasarkan komitmen bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, telah menggulirkan gerakan pembangunan Kecamatan Banten Bersatu atau Gerbang Ratu dengan mengucurkan dana melalui APBD Provinsi Banten sebesar 1 miliar rupiah setiap kecamatan. Proses perencanaan dilakukan 2012 dan pelaksanaan 2013. Bayangkan Ibu Bapak 1 miliar dan Ibu mintakan ini tidak dijadikan proyek, tetapi dijadikan program padat karya sebagaimana apa Ibu sampaikan pada setiap kunjungan saat lalu, sehingga bisa menampung pengangguran di tingkat kecamatan itu untuk ikut serta bekerja. Jadi ada manfaat tadi merekrut tenaga kerja, juga ada manfaat perbaikan jalan. Terkait dengan alokasi itu Ibu menyerahkan Pak Camat. Para camat Ibu harapkan bisa mendukung apa yang Ibu harapkan, juga ya para kepala desa. Adapun untuk program yang dibiayai oleh PNPM MP meliputi sarana prasarana penunjang pelayanan sosial ekonomi masyarakat seperti jembatan, madrasah, jalan, dan lain-lain. Kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam usaha simpan pinjam perempuan. Zaki. Dalam mensukseskan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, maka dilakukan proses pengendalian kegiatan pemantauan di tingkat provinsi dalam bentuk rapat koordinasi rutin tiap 2 bulan. Rapat koordinasi ini diikuti oleh para pelaku PNPM dari mulai UPK, BKAD, PJOK, KPMD, dan fasilitator kabupaten, sampai dengan koordinator provinsi. Monitoring, supervisi dan evaluasi, penyelesaian kasus-kasus masalah, audit internal. Selain pengendalian, dilakukan juga pembinaan berupa peningkatan kapasitas pelaku PNPM, UPK, BKAD, PJOK, KPMD. Lomba unit pelaksana kegiatan, Jambore UPK, gelar karya produk PNPM Mandiri Perdesaan, berupa pameran hasil dari para pemanfaat PNPM Mandiri Perdesaan. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Banten telah mendorong pembangunan sarana dan prasarana di tingkat desa. Pada tahun 2012, PNPM Mandiri Perdesaan berhasil membangun jalan desa sepanjang 527.791 meter, jembatan sebanyak 35 unit,
irigasi 109.024 meter. Gedung sekolah 335 unit. Gedung kesehatan sebanyak 78 unit. SAB sebanyak 37.785 meter atau 150 unit. MCK 139 unit. Dan sarana lain-lain sebanyak 88 unit. Dengan pembangunan sarana layanan umum tersebut berhasil memberikan kemudahan akses jalan, jembatan, air bersih, MCK, kemudahan mendapatkan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan di Posyandu bagi 12.000 lebih orang miskin. Seperti yang dirasakan oleh warga Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Tim pengelola kegiatan atau TPK telah membangun fasilitas kesehatan berupa posyandu yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Di Kabupaten Tangerang juga dibangun PAUD dari dana integrasi pemerintah kabupaten berupa pembuatan PAUD yang juga berada di Kelurahan Tentunya Bencongan. manfaatnya banyak sekali karena sebelum adanya bantuan dari PNPM Mandiri Pedesaan, kita tuh tidak mempunyai fasilitas posyandu, masih numpang dengan masjid. Nah, sekarang alhamdulillah dengan bantuan dari PNPM Mandiri, manfaatnya besar sekali buat warga kami, khususnya RW 10 di Bencongan ini. Karena dengan keberadaan posyandu itu manfaatnya bukan untuk posyandu aja, karena lebih waktunya dipakai untuk kegiatan PAUD, pengajian, arisan ibu-ibu, dan pertemuan-pertemuan warga khususnya di lingkungan RW 10. Hal serupa juga dirasakan oleh warga Kecamatan Warung Gunung yang telah dibangunkan madrasah dan irigasi untuk lahan pertanian. Pembangunan madrasah di desanya telah mendorong kenyamanan dalam belajar, sementara irigasi telah bermanfaat dalam mengairi sawah mereka. Untuk kelompok simpan pinjam perempuan pada tahun 2012 saat ini telah mencapai 19.977 pemanfaatan yang tersebar di Provinsi Banten dengan alokasi simpan sebesar 518 miliar lebih. Manfaat simpan pinjam telah langsung dirasakan oleh Ibu Junati, warga Kampung Angkot, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Junati telah berhasil memanfaatkan uang simpan pinjam yang diambil dari UPK untuk membuat kerajinan tangan berupa anyaman dari bambu. Dari uang pinjaman tersebut, Junati bersama 10 orang lainnya sampai saat ini merasa terbantu. Ya, pertama kami kan masyarakat kami di sini ya bisa anyaman gitu Pak ya, tapi kan masih masing-masing di rumah. Ya, kita dengar ada bantuan dari PNPM itu, bantuan buat permodalan, kita masuk bikin kelompok buat yang ajuin ya buat permodalan gitu Pak. Terus kita rekrut di sini gitu sampai sekarang. Apa ya, dengan adanya program PNPM itu kami sangat terbantu gitu. Harapan kami mudah-mudahan hanya nggak sebatas ini aja gitu Pak. Nanti programnya insya Allah tahun depan jangan sampai nggak ada gitu Pak. Kita maunya berlanjut gitu bantuan PNPM ini gitu, program PNPM ini gitu, biar masyarakat kami bisa terbantu gitu, biar lebih maju gitu Pak. Keberadaan PNPM Mandiri Perdesaan telah meningkatkan kesempatan kerja bagi 23.980 masyarakat miskin sebesar 654.827 hok, meningkatkan pelayanan sarana prasarana sosial dasar bagi masyarakat miskin sebanyak 726.714 orang. Dari hasil yang diraih, tentu semua diarahkan sebagai upaya meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan di wilayah Provinsi Banten tentunya berbagai proses, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring
ini secara periodik, secara berjenjang dilakukan oleh masing-masing tingkatannya, baik itu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kota, dan tingkat provinsi. Langkah ini tentunya harus dilaksanakan oleh, sekali lagi, seluruh jajaran, seluruh tingkatan yang dianggap sebagai pelaku PNPM mandiri pedesaan. Kalau ini bisa terrealisasi dengan baik, maka kita memprediksi bahwa percepatan penurunan kemiskinan ini akan bisa tercapai khususnya di Provinsi Banten. Saya atas nama Satuan Kerja PNPM Mandiri Pedesaan Provinsi Banten mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pelaku PNPM di 110 kecamatan seprovinsi Banten. Bangkit desaku, maju desaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.